tips dari saya, yaitu disiplin dan konsisten. Sebenarnya itu saja sih. Dan saya pernah mengatakan bahwa olahraga itu sangat penting karena saya sendiri merasakan efek dari rutin olahraga. Yang pertama, saya sudah tidak pernah lagi sakit kepala karena kemungkinan besar ya pastinya peredaran darah saya lebih lancar. Kemudian saya tidak lagi ngos-ngosan apabila naik tangga atau melewati jalan yang nanjak seperti itu, karena otot jantungnya menjadi lebih kuat. Nah, olahraga yang saya lakukan apa saja? Waktu itu saya mulai dari olahraga sederhana, yaitu 10 menit saja. Waktu itu yang saya lakukan itu aerobiknya itu 10 menit, kemudian saya tambah durasi 15 menit, 20 menit, 30 menit, rata-rata itu saya lakukan 6 kali seminggu. Kemudian saya, supaya tidak bosan, saya juga selingin dengan jogging 1 jam setiap hari Sabtu, waktu itu yang saya lakukan. Kemudian akhirnya saya juga belajar mengenai HIIT cardio ya, HIIT cardio itu high intensity. Sehingga walaupun 10 menit atau 15 menit, itu bakar kalorinya lebih banyak daripada kardio biasa. Kemudian saya juga latihan untuk pembentukan otot perut, yaitu yang disebut abs workout, sehingga otot perut kita terbentuk. Nah, berbagai informasi yang saya dapat bahwa saat kita membangun otot, itu artinya metabolisme kita itu meningkat. Sehingga saat kita berolahraga apapun juga, itu kalori yang dibakar lebih banyak daripada orang yang ototnya sedikit, seperti itu. Begitu juga saat kita makan, tidak gampang gemuk lagi. Itu sebabnya saya boleh juga membangun otot ya, atau meningkatkan massa otot, sehingga kedepannya apabila makannya juga tidak defisit, tidak mudah gemuk seperti itu. Kemudian waktu kita rebahan sekalipun, itu tuh sehari kita bakar kalori sebenarnya yang disebut dengan BMR itu. BMR ya, BMR-nya itu saya sekitar 1200 sekian lah kalau rebahan tanpa olahraga, seperti itu. Nah, kalau ototnya meningkat, BMR-nya meningkat juga. Jadi walaupun kita rebahan nih, ada kalori yang dibakar tuh banyak, seperti itu. Nah, kalau mau weight loss seperti saya, itu saya lakukan defisit kalori. Kebutuhan kalori saya sehari 1900, saya makan 1200 sampai 1300 kalori, atau maksimal sekali 1500 kalori, seperti itu. Dan itu apabila tidak olahraga tetap turun sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih cepat dengan berolahraga karena kalori yang dibakar lebih banyak, sehingga defisitnya lebih banyak dan yang diambil itu lemaknya, seperti itu. Dan membangun otot untuk meningkatkan massa otot sehingga metabolismenya naik. Begitu juga itu menjadi usia sel kita. Jadi usia sel kita itu jadi muda, seperti itu. Nah, ada juga yang masih muda, umur misalnya 20 tahun tapi usia selnya 40 tahun. Itu karena lemaknya lebih banyak daripada otot, jauh lebih banyak daripada otot. Biasanya seperti itu. Jadi usia sel atau metabolismenya tua, sehingga terjadilah kelebihan lemak. Dan saya pernah cerita juga bahwa kelebihan lemak itu ternyata yang bekerja adalah hormon insulin dari tubuh kita. Sehingga kalau insulinnya digunakan terus dan akhirnya kekurangan insulinnya, terjadi apa? Yaitu penyakit diabetes dan sebagainya. Jadi manfaat olahraga itu banyak sekali. Demikian, terima kasih. Oh iya, saya lupa satu hal. Sebaiknya benar-benar makan makanan sehat yang bernutrisi, bergizi. Dan kalorinya benar-benar membuat energi ya, sehingga kita dapat bersemangat beraktivitas tanpa kekurangan energi atau lelah. Karena kebanyakan dari kita, seperti saya dahulu, tidak pernah memikirkan jenis makanan ini apa saja, semua saya masukkan ke dalam perut ya, karena lapar atau bagaimana. Ya lapar sih, semua orang lapar ya. Tapi kita dapat memilih, kita diberikan akal untuk dapat memilih mana makanan yang sehat, bernutrisi, bermanfaat bagi tubuh kita, mana makanan yang tidak bermanfaat atau bahkan sampah bagi tubuh kita. Semua orang pasti pernah mendengarkan yang namanya junk food atau makanan sampah. Disebut juga makanan sampah, junk food. Harganya juga tidak murah loh, lebih murah makanan sehat saya. Kadang-kadang seperti pizza atau ayam goreng bertepung yang dijual yang terkenalkan banyak ya, semua tahu tanpa sebut merek. Itu tinggi sekali kalorinya. Tapi percaya atau tidak, coba teman-teman semua boleh bereksperimen setelah makan sehat mungkin 1 bulan, terus kemudian makan junk food, apa yang dirasakan? Kemungkinan masih mengantuk, tetap lelah, dan tidak berenergi. Tapi yang masuk kalori sangat tinggi. Kok aneh ya? Itulah sebabnya disebut junk food. Kalorinya yang masuk sangat tinggi, tetapi tidak berenergi. Saya menyebutnya high calorie not energized, kayak gitu. Contohnya ya itu tadi, makanan junk food. Dan juga kalau teman-teman semua suka makan kerupuk, nah itu dihindari. Kerupuk itu sangat tinggi kalori, dan teman-teman pasti tahu kan, makan kerupuk apakah kenyang? Apakah dapat berolahraga dengan energi yang cukup atau beraktivitas yang cukup dengan makan kerupuk? Jawabannya pasti tidak. Padahal kerupuk itu sangat tinggi kalorinya. Tubuh kita menumpuk kelebihan kalori, iya mau gak mau menjadi lemak tubuh atau belly fat, seperti itu. Jadi usahakan makan makanan sehat. Bahkan kalau tadi saya katakan gula, nasi itu banyak gulanya sebenarnya. Makanya orang diabetes tidak boleh makan nasi putih, bukan? Nah, nasi itu boleh makan, itu sebagai sumber karbohidrat, tapi makan secukupnya, tidak usah berlebih. Kalau saya sendiri makan 1-2 kali dan porsinya itu secukupnya, tidak banyak.
Itu. Dan karbohidrat yang lain yang lebih sehat banyak, seperti ubi ungu itu superfood. Kemudian ubi yang lain, talas, apalagi ya, kentang, bubur oat atau gandum utuh, itu sumber karbohidrat sehat yang lainnya. Jadi tidak usah nasi terus, kalau kebanyakan dari kita orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan. Padahal ya karbohidrat tidak hanya nasi, tapi tidak apa-apa makan nasi tapi secukupnya, tidak usah berlebih. Seperti itu. Jadi jangan khawatir makan misalnya pisang, alpukat katanya nggak boleh kalau diet. Kalau saya tetap makan karena itu kalorinya memang mungkin tinggi, tapi memang berenergi gitu dan sehat gitu, bermanfaat gitu tubuh kita. Jadi tidak apa-apa dan dinikmati saja makannya, jangan terlalu stres. Kalau saya sendiri seandainya pengen makan pizza, saya tetap makan, tapi kita tahu itu tinggi kalori, sehingga kira-kira berapa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Lalu bagaimana usahanya dalam berolahraga untuk mengimbangi kelebihan kalori. Seperti itu. Kemudian saya masih suka makan minum kopinya dikurangi gulanya jadi less sugar, tapi dinikmati saja, karena kalau misalnya kita menahan-nahan, aduh jangan nggak mau makan, malah jadinya stres yang akhirnya balas dendam seperti itu. Makanya saya tadi katakan enjoy juga merupakan satu kunci diet yang berhasil. Dinikmati, lakukan dengan konsisten, dan yang paling penting juga sabar karena hasilnya tidak langsung kelihatan seperti itu. Ayo semangat, tetap hidup sehat, mensana in corpore sano. Oh iya, saya tadi lupa menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menghitung kebutuhan kalori kita sehari dan jumlah makanan yang kita makan berapa kalori. Nah, untuk menghitung kebutuhan kalori kita, bisa sih di Google, kita cara menghitung jumlah kalori harian. Nah, nanti teman-teman semua bisa masukkan data mengenai jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan sekarang, dan tingkat aktivitas kita. Kemudian kalau makanan yang kita makan berapa kalori, ada sih aplikasi di Play Store. Teman-teman bisa menggunakan Red Secret atau aplikasi yang lain untuk menghitung berapa jumlah kalori yang masuk. Nanti lama-kelamaan, seperti saya sudah tidak lagi menggunakan aplikasi, jadi sudah bisa memperkirakan sendiri berapa kalori kira-kira. Misalnya nih, nasi satu mangkok itu berapa kalori, jumlahnya 100 gram atau 200 gram, teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian tahu misalnya, nah tahu itu antara dikukus dan digoreng itu berbeda jumlah kalorinya, dan tentu saja lebih tinggi yang digoreng. Misalnya tempe digoreng biasa atau goreng tepung itu berbeda jumlah kalorinya, seperti itu. Memang tidak akan bisa secara tepat, akurat memperhitungkan jumlah kalori, kita hanya bisa memperkirakan. Kalau mau akurat harus dibawa ke laboratorium teman-teman, dan itu impossible, tidak mungkin kita mau makan terus ke lab dulu, jadi udah lapar dan sebagainya, itu nggak mungkin. Jadi kita lakukan perkiraan sehingga kita tahu jumlah kalori yang masuk. Mau defisit berapa kalori, kita dapat perkirakan itu. Kemudian bagaimana sih cara membentuk otot atau meningkatkan massa otot? Kebanyakan orang Indonesia mempercayai bahwa semakin banyak jumlah keringat yang dikeluarkan, semakin banyak kalori yang dibakar. Nah, itu ternyata salah. Setelah saya mendapatkan berbagai informasi, ternyata justru olahraga ototlah yang membakar kalori lebih banyak. Walaupun mungkin kita tidak terlalu berkeringat. Tapi biasanya kalau saya sih berkeringat dan langsung ngocor seperti itu. Apa saja olahraga otot yang dapat dilakukan? Yang paling sederhana adalah plank. Lakukan latihan plank mulai dari 15 detik, kemudian 30 detik, dan seterusnya. Kalau saya sudah bisa sampai 2 menit sekarang. Awalnya 10 detik pun saya tidak bisa. Kemudian latihan beban. Nah, teman-teman bisa bergabung ke fitness, karena di sana alatnya lengkap. Kalau misalnya belum berani kemana-mana, bisa menggunakan personal trainer secara online biasanya. Supaya apa? Form tubuh kita, cara bergerak, cara melakukan gerakan yang benar itu seperti apa, kita harus dibantu oleh personal trainer. Kemudian, sekarang juga banyak ya kursus online mengenai hal itu. Kalau tidak berani ke fitness atau tidak mau pakai personal trainer, bisa saja teman-teman cukup lihat YouTube, perhatikan cara yang benar, kemudian coba praktekkan, dan bebannya dari mana? Biasanya kalau tidak ada barbel, bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah, beban-beban yang ada di rumah. Apa saja bisa digunakan. Yang penting itu ada bebannya ya, sehingga otot kita lebih terbentuk. Ketika otot kita olahraga otot, kemudian besoknya sakit, dirasakan sakit di dalam otot kita, itu berarti justru bagus ya. Tapi harus tepat sasarannya, tidak boleh salah urat atau salah otot, beda. Sakit, tapi habis itu kenapa sakit? Karena otot kita dirobek. Pas begitu robek, tubuh kita itu memang pintar ya, sehingga memulihkan sendiri otot, pulih tapi dengan massa yang lebih besar, seperti itu. Nah, tipsnya adalah banyak makan protein supaya pembentukan otot juga maksimal, seperti itu. Jadi kalau saya makan itu 20% karbohidrat, 40% protein, 30% serat, dan 10% yang lain-lain, seperti itu. Jadi protein lebih banyak sehingga otot bisa terbentuk dengan baik. Jangan sampai kurang kalorinya atau bahkan kurang protein sehingga ototnya malah turun, seperti itu. Jadi ada jumlah kalori minimum sehingga otot kita tidak turun. Gitu ya, jangan terlalu defisit. Misalnya kayak tadi saya 1900, makan 1300 atau 1200, bahkan sampai 1500 tidak apa-apa. Jangan sampai kurang dari 1000, nanti justru takutnya ototnya tidak terbentuk malah turun. Seperti itu. Baik, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dah.